Bab 3. Metode-metode pendinginan. Pendahuluan. Pendinginan merupakan salah satu tahap penting dalam penanganan pasca panen hasil pertanian. Tujuannya adalah untuk menurunkan suhu produk hingga mendekati suhu optimal penyimpanan, sehingga dapat memperlambat laju respirasi, mengurangi transpirasi, serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme perusak. Metode pendinginan yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis produk, sifat fisik dan fisiologisnya, serta tujuan distribusi. Beberapa metode utama yang sering diterapkan adalah pendinginan udara paksa, pendinginan air paksa, pendinginan vakum, dan pendinginan kontak langsung maupun tidak langsung. Berikut penjelasan lebih detail masing-masing metode. 1. Pendinginan udara paksa, forced air cooling. Prinsip kerja. Pendinginan udara paksa dilakukan dengan cara mengalirkan udara dingin menggunakan kipas atau blower, melewati produk secara cepat dan merata. Udara dengan suhu rendah dipaksakan masuk melalui celah-celah tumpukan atau kemasan sehingga mampu menyerap panas dari produk. Kelebihan, cocok untuk berbagai macam buah dan sayuran segar. Relatif sederhana dan fleksibel, dapat dilakukan dalam skala kecil, ruang pendingin sederhana, maupun besar, cold store industry. Tidak menyebabkan produk basah. Kekurangan, proses pendinginan relatif lebih lambat dibanding metode air. Membutuhkan energi listrik cukup besar untuk kipas blower. Risiko dehidrasi produk jika kelembapan udara rendah. Aplikasi, pendinginan apel, jeruk, pir, stroberi, dan sayuran berdaun. Umumnya digunakan di gudang pendingin komersial sebelum distribusi ke pasar. 2. Pendinginan air paksa, hydrocooling. Prinsip kerja. Pendinginan air paksa dilakukan dengan mengalirkan air dingin secara langsung pada permukaan produk atau dengan cara merendam produk dalam air dingin. Air memiliki konduktivitas panas lebih tinggi dibanding udara, sehingga proses pendinginan berlangsung lebih cepat. Bentuk sistem hydrocooling. 1. Immersion cooling. Produk direndam dalam air dingin. 2. Spray cooling. Air dingin disemprotkan ke permukaan produk. Kelebihan, laju pendinginan lebih cepat dibanding udara. Efektif untuk produk berukuran besar dan berkulit keras. Dapat dilakukan bersamaan dengan pencucian produk. Kekurangan, produk bisa menjadi basah sehingga perlu dikeringkan sebelum pengemasan. Risiko kontaminasi mikroba melalui air jika tidak dijaga higienitasnya. Membutuhkan sistem filtrasi atau sanitasi air, misalnya klorinasi. Aplikasi, pendinginan wortel, jagung manis, brokoli, kentang, dan buah melon. Umumnya dan segera telepon, feel cooler. 3. Pendinginan vakum, vacuum cooling. Prinsip kerja. Metode ini memanfaatkan prinsip penguapan air pada tekanan rendah. Produk ditempatkan dalam ruang vakum. Kemudian tekanan udara diturunkan menggunakan pompa vakum. Pada kondisi tekanan rendah, air dalam produk akan menguap meskipun suhunya relatif rendah, dan proses penguapan tersebut menyerap panas sehingga produk menjadi dingin. Kelebihan, sangat cepat, pendinginan bisa tercapai hanya dalam 20-30 menit. Efektif untuk produk berdaun tipis seperti selada, bayam, atau sawi. Pendinginan berlangsung merata hingga ke bagian dalam. Kekurangan, biaya investasi peralatan sangat mahal. Tidak cocok untuk produk berdaging tebal, buah tropis besar, umbi-umbian. Kehilangan berat produk karena air menguap, 0,52% dari berat total. Aplikasi, sayuran daun, lettuce, kale, pakcoy. Produk hortikultura bernilai tinggi, yang membutuhkan pendinginan sangat cepat, sebelum masuk rantai distribusi. 4. Pendinginan kontak langsung dan tidak langsung. A. Pendinginan kontak langsung. Pendinginan kontak langsung terjadi ketika produk bersentuhan langsung dengan media pendingin, misalnya es yang dicampurkan langsung dengan ikan segar. Panas berpindah langsung dari produk ke media pendingin. Kelebihan, pendinginan cepat dan efektif. Sangat cocok untuk komoditi perikanan atau produk yang tahan kontak langsung dengan es. Relatif murah dan mudah diterapkan. Kekurangan, produk bisa basah karena kontak dengan air lelehan es. Tidak semua komoditi cocok, misalnya buah tropis bisa rusak bila terkena es langsung. Contoh aplikasi, penyimpanan ikan laut dengan es curah, pendinginan daging ayam di pabrik pemotongan. B. Pendinginan kontak tidak langsung. Pada metode ini, produk tidak bersentuhan langsung dengan media pendingin, melainkan dipisahkan oleh dinding penghantar panas, misalnya pipa logam berisi refrigerant. Panas berpindah melalui media penghantar. Kelebihan, produk tetap kering karena tidak bersentuhan dengan air atau es, cocok untuk produk sensitif terhadap kelembapan berlebih. Kekurangan, laju pendinginan lebih lambat dibanding kontak langsung, membutuhkan instalasi teknis lebih rumit, pipa, evaporator. Contoh aplikasi,
cold storage dengan sistem pendingin kompresi uap, display refrigerator di supermarket. Perbandingan antar metode pendinginan, kecepatan pendinginan, biaya, produk yang cocok, kelemahan utama. Udara paksa, sedang, buah dan sayur umum risiko dehidrasi. Air paksa, cepat, sedang, wortel, jagung, melon, risiko kontaminasi air. Vakum, sangat cepat, tinggi, sayuran daun, kehilangan berat produk. Kontak langsung, cepat, rendah, ikan, daging, produk basah. Kontak tidak langsung, lambat, tinggi, buah tropis sensitif, investasi alat mahal. Studi kasus, pendinginan brokoli dengan air paksa versus vakum. Brokoli dikenal cepat mengalami pelayuan setelah panen. Jika hanya disimpan pada suhu ruang 25-20 degrees, brokoli bisa rusak dalam waktu 1-2 hari. Dengan hydrocooling, brokoli dapat diturunkan suhunya dari 30 degrees ke 40 degrees Celcius dalam waktu melepap 5 menit. Dengan vacuum cooling, pendinginan ke suhu yang sama hanya memerlukan waktu 25 menit. Namun, biaya investasi vacuum cooling jauh lebih tinggi, sehingga biasanya digunakan untuk brokoli yang diekspor jarak jauh. Kesimpulan, setiap metode pendinginan memiliki prinsip kerja, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Pemilihan metode harus mempertimbangkan 1. Jenis produk dan sifat fisiologisnya, berdaun, berkulit keras, berdaging tebal. 2. Waktu dan kecepatan pendinginan yang dibutuhkan. 3. Biaya operasional dan investasi yang tersedia. 4. Risiko kerusakan produk akibat kelembapan, kontaminasi, atau dehidrasi. Dengan pemilihan metode yang tepat, kualitas pasca panen dapat dipertahankan, umur simpan diperpanjang, dan nilai ekonomi produk pertanian meningkat.